Selamat sore adik-adik Mbak. Kembali lagi berjumpa dengan saya Mbak Ine. Seperti biasa masih pelajaran biologi ya, belum pelajaran yang lain. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Oke, kita lanjut materi kita selanjutnya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang sistem koordinasi, di mana dia disebut koordinasi karena dia saling bekerja sama. Jadi tanpa adanya salah satu, yang lain tidak bisa bekerja. Kemarin kan kita sudah bahas yang pertama saraf, kemudian yang kedua hormon, baru yang sekarang yang terakhir atau yang ketiga itu adalah alat indera. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang alat indera, perlu kalian pahami bahwasanya alat indera ada 5 ya. Itu yang pertama adalah mata. Nah, mata ini disebut juga sebagai fotoreseptor. Kenapa? Karena dia menerima rangsangan berupa cahaya ya. Kemudian yang kedua, telinga atau indera pendengaran ini disebut juga sebagai fonoreseptor. Kenapa? Karena dia menerima rangsangan dalam bentuk getaran suara. Dan yang ketiga itu ada hidung, disebut juga sebagai kemoreseptor. Kenapa? Karena dia menerima rangsangan berupa bau ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada kulit. Nah, kulit itu sebagaimana kita ketahui dia adalah berperan sebagai indera praba atau disebut juga sebagai mekanoreseptor. Oke, dan yang terakhir itu adalah lidah. Nah, lidah itu disebut juga sebagai indera perasa ya. Oke, baiklah, untuk selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Oke, berikut penjelasan Mbak tentang alat indera. Oke, silahkan diikuti. Oke, kita bahas yang pertama, mata. Nah, di sini ada bagian-bagian mata. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada lensa ya, dimana lensa ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Kemudian ada kornea yang berperan dalam menerima rangsang cahaya. Lalu ada pupil yang mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kemudian ada iris yang memberi warna pada mata. Lalu ada otot mata ya, ini mengatur atau menggerakkan bola mata. Kemudian ada retina yang membentuk bayangan benda. Nah, kemudian ada saraf optik atau saraf mata, itu nanti yang menyampaikan rangsang cahaya ke otak. Untuk proses penglihatan pada mata itu cahaya yang diterima oleh mata itu disampaikan ke kornea. Nah, kemudian dari kornea itu disampaikan ke pupil. Lalu cahaya tersebut dikirimkan ke lensa. Kemudian nanti akan dikirimkan ke retina ya. Nah, dari retina ini rangsangan cahaya tersebut itu akan disampaikan ke saraf optik. Dan kemudian nanti akan disampaikan ke otak. Oke, kita lanjut yang kedua, bagian telinga. Ini ada daun telinga, lubang telinga, kemudian ada 3 tulang rawon atau tulang pendengaran, lalu ada saraf pendengaran, rumah siput, dan saluran eustasius. Nah, untuk lebih lengkapnya, sebenarnya telinga ini terbagi atas 3 bagian ya, yaitu bagian luar atau disebut dengan telinga luar, kemudian telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, untuk lebih tepatnya, berikut saya lampirkan bagian-bagian telinga. Yang pertama, bagian telinga luar itu terdiri atas daun telinga yang berperan untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi atau getaran suara ke liang telinga. Kemudian yang kedua ada lubang telinga yang berperan sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Baru yang terakhir atau liang telinga itu adalah meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Lalu bagian telinga tengah itu terdiri juga atas 3 bagian. Yang pertama, gendang telinga yang berfungsi untuk mengubah getaran suara atau bunyi menjadi getaran. Kemudian yang kedua, 3 tulang pendengaran yang terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Itu berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Lalu yang ketiga, saluran eustasius itu berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Untuk proses pendengaran,
getaran suara yang kita terima itu ditangkap oleh yang namanya daun telinga. Nah, kemudian dari daun telinga ini disampaikan ke liang telinga dan kemudian diteruskan ke gendang telinga. Nah, lalu getaran suara ini akan disampaikan ke tulang pendengaran. Nah, dari tulang pendengaran akan disampaikan ke rumah siput dan selanjutnya ke organ korti. Nah, baru dari organ korti, getaran suara yang tadi ditangkap oleh daun telinga itu disampaikan ke saraf auditori dan kemudian dikirimkan ke otak. Kita lanjut yang ketiga, hidung. Nah, bagian yang pertama ini ada lubang hidung. Rangsangan berupa bau masuk melalui lubang hidung ini ya. Walaupun fungsi lainnya ada, yaitu seperti menyaring kotoran dan debu ya. Nah, kemudian bau yang masuk tadi itu nanti diterima oleh saraf pendeteksi bau. Nah, inilah nanti yang menyampaikan rangsangan berupa bau tersebut ke otak ya. Untuk indera pembau, rangsangan berupa bau itu diterima oleh lubang hidung, lalu disampaikan ke epitelium olfaktori dan kemudian diteruskan ke saraf olfaktori. Nah, dari sini kemudian disampaikan ke otak. Kita lanjut alat indera yang keempat, yaitu indera perasa, di mana lidah ini peka terhadap 4 rasa. Yang pertama ada peka terhadap rasa manis yang terdapat di ujung depan, kemudian ada peka terhadap rasa asin di tepi bagian depan, kemudian di tepi bagian belakang itu ada peka terhadap rasa asam. Lalu yang terakhir itu peka terhadap rasa pahit yang terdapat di pangkal lidah. Untuk rangsang berupa rasa itu pertama kali diterima oleh papila lidah ya. Nah, for your information, papila itu terbagi atas 3 ya. Yang pertama itu ada papila filiformis, kemudian yang kedua circumvallata, dan yang ketiga ada fungiformis. Nah, yang pertama filiformis itu dikatakan filiformis karena bentuknya seperti benang dan dia terdapat di permukaan lidah. Kemudian yang kedua itu ada circumvallata. Bentuknya itu seperti huruf V dan dia terdapat di pangkal lidah. Baru yang ketiga itu ada fungiformis. Nah, dari namanya aja udah tahu ya, fungi itu jamur kan. Nah, karena dia berbentuk seperti jamur dan dia terdapat di tepi lidah. Nah, pertama kali rasa itu diterima oleh papila lidah, kemudian disampaikan ke saraf gustatori. Lalu kemudian ditransfer ke atau disampaikan ke otak. Alat indera yang terakhir yang kita bahas itu adalah kulit. Kulit ini berperan sebagai indera praba. Nah, di sini saya hanya sekilas ya menyampaikan tentang kulit. Kenapa? Karena kemarin kan di ekskresi sudah kita bahas ya. Fungsi kulit apa, kemudian bagian-bagian kulit apa, termasuk itu saraf penerima rangsang ya, seperti Pacini, Ruffini, Meissner, dan Krauss. Jadi saya rasa untuk bagian kulit adik-adik sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke kuis kita, harap divisi ya ke Mbak jawabannya. Soal yang pertama adalah apa bedanya bintik buta dengan bintik kuning? Kemudian yang kedua, kenapa jika seseorang mengalami kecelakaan, itu yang pertama diperiksa adalah bola mata. Kemudian yang ketiga, lidah kan ada 4 rasa, manis, pahit, asam, asin. Nah, kalau rasa pedas di mana? Oke, Mbak tunggu di WA Mbak ya. Oke adik-adik, sekian dulu materi kita hari ini. Untuk apapun yang kurang paham atau yang kurang jelas, boleh ya visi ke Mbak. Jadi nanti kita bahas apa yang kira-kira adik-adik yang nggak bisa pahami. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ingat, walaupun libur, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan yang utama, tetap belajar ya. Oke, selamat sore, sekian, dan terima kasih.